Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fisika kita kali ini masuk kembali ke bab yang baru setelah kemarin kita belajar mengenai apa yang kemarin? Kok lupa saya? Oh, gelombang elektromagnetik, ya kan? Jadi sekarang kita kembali belajar masuk ke bab yang baru dengan judul teori relativitas khusus. Nah, ini babnya juga nggak terlalu panjang, sama halnya seperti game kemarin, sudah Ustazah rangkumkan dalam suatu modul. Jadi ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang pernah rasanya kan Ustazah sampaikan bahwa pelajaran di kelas 12 ini itu sifatnya makin nurun kok apanya, tingkat rumit atau kesulitan dalam matematikanya, ngitung-ngitungnya gitu kan. Jadi ini angka rumus-rumus yang tertera di sini ini walaupun bentuknya kayak gini lah kan, tapi nanti dalam perhitungannya nggak ribet kok ini, dan materinya pun nggak panjang-panjang lagi, nggak terlalu panjang. Jadi ini bisa kita pelajari dalam satu pertemuan, dalam satu modul saja. Nah, disimak penjelasan Ustazah tentang teori relativitas khusus ini dengan baik ya. Teori relativitas khusus. Gelombang mekanik seperti gelombang bunyi itu dia memerlukan medium untuk merambat. Wujud mediumnya seperti pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, kalau untuk perambatan gelombang elektromagnetik atau cahaya, para ahli sebelumnya menduga bahwa adanya sejenis medium yang disebut dengan ether. Ether ini ada di mana-mana, termasuk di ruang hampa. Gelombang cahaya yang berasal dari matahari sampai di bumi jika ada ether, ya. Dugaan para ahli ternyata tidaklah benar setelah Michelson and Morley, ini para ilmuwan, mengadakan percobaan untuk menguji kebenaran ada apa tidaknya ether tersebut. Ternyata setelah dari hasil percobaannya menunjukkan bahwa kecepatan cahaya dari segala arah adalah sama dan tidak tergantung pada gerak bumi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada ether di alam semesta ini. Ya, jadi itu adalah pendahuluan mengenai awal mula dugaan para ahli tentang gelombang elektromagnetik. Jadi hasil kesimpulan yang dipakai sampai sekarang itu setelah Michelson and Morley mengadakan percobaannya. Jadi nggak ada ether, nggak ada medium perambatan untuk gelombang elektromagnetik. Teori relativitas Einstein. Dengan tiadanya teori ether di alam semesta ini, Albert Einstein pada tahun 1905 mengumumkan teori relativitas. Nah, teori relativitas yang dikemukakan Einstein ini terbagi atas dua bagian, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kalau teori relativitas khusus itu menyangkut pada benda-benda yang bergerak beraturan relatif terhadap benda-benda lain. Benda-benda yang bergerak beraturan relatif terhadap benda-benda lain. Kalau teori relativitas umum itu menyangkut benda-benda yang bergerak dipercepat relatif terhadap benda-benda lain. Jadi di sini perbedaannya ya, ini beraturan kayak GLB, ini kayak GLBB. Jadi terhadap benda-benda lain. Teori relativitas khusus berdasarkan dua postulat tersebut. Teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Einstein itu berdasarkan atas dua postulat. Postulat pertama menyatakan bahwa hukum-hukum fisika boleh dinyatakan dengan susunan persamaan yang sama untuk semua kerangka acuan. Susunan persamaan yang sama ini maksudnya rumus-rumus yang sama untuk semua kerangka acuan. Misalnya, maksud dari postulat pertama itu dua percobaan yang sama, percobaannya sama, entah mengukur apa gitu kan, dilakukan masing-masing di atas kapal dan di daratan. Nah, kalau percobaan ini akan memberikan hasil yang sama dan tidak bergantung pada kerangka acuannya, yaitu kerangka acuan yang bergerak, si kapal tadi, ataupun kerangka acuan yang diam, yaitu daratan.
Nah, jadi hasil percobaannya akan selalu sama walaupun tempat dan acuan kejadiannya itu berbeda di kapal maupun di daratan. Nah, postulat yang kedua, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa untuk semua pengamat adalah sama dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun gerak pengamatnya. Contoh, kecepatan cahaya di dalam alam semesta dalam segala arah selalu sama. Tidak ada kecepatan relatif untuk cahaya dalam ruang hampa. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah suatu tetapan universal, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Dengan dasar kedua postulat itu, dibantu secara matematis dengan adanya transformasi Lorentz, di penemu lagi, Einstein dapat menjelaskan teori relativitas khusus dengan baik. Akibat postulat Einstein. Pada postulat Einstein telah dijelaskan bahwa besaran yang tetap dan sama untuk semua pengamat adalah kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu tidak akan mengalami perubahan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun yang mengamatinya. Itu yang postulat kedua tadi kan. Hal ini berarti bahwa besaran-besaran lain tidaklah sama. Besaran-besaran yang dimaksud diantaranya seperti panjang, waktu, massa, energi, dan momentum. Jadi kalau kata Einstein tadi, kecepatan cahaya gimana pun kondisinya, kapanpun dan siapapun yang mengamatinya, itu besarnya tidak berubah. Tapi ada besaran-besaran lain yang akan mengalami perubahan jika besaran-besaran tersebut itu mengalami suatu gerak yang mana kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Mendekati berarti nggak sama ya, tapi dia mendekati kecepatan cahaya. Nah, kita akan melihat bagaimana gerakan benda tersebut jika dia memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Dilihat dari segi besaran panjang, waktu, massa, energi, dan momentum. Nah, yang pertama adalah konstruksi panjang atau penyusutan panjang. Teori relativitas membawa pengaruh terhadap pengukuran panjang suatu benda yang bergerak. Nah, jadi kalau kita sekarang membahas mengenai teori relativitas ini, gerakannya itu yang sangat cepat ya, atau dia mendekati kecepatan cahaya. Ingat kecepatan cahaya yang ini ya, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Sangat besar ya. Panjang benda yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam akan tampak berkurang dari ukuran panjang sebenarnya. Nah, jadi kalau ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, maka oleh pengamat yang diam akan melihat bahwa panjang tersebut akan mengalami penyusutan atau berkurang. Contohnya kayak pesawat. Pesawat ketika dia akan terbang tuh apa istilahnya? Take off ya. Nah, jadi kan bergerak sangat cepat. Nah, ketika ada seorang pengamat yang mengamati panjang pesawat mula-mula, maksudnya pada saat di dalam keadaan diam, dan ketika pesawatnya akan bergerak dengan kencang tadi, maka si pengamat tadi akan menyaksikan bahwa adanya pengurangan dari panjang yang mula-mula sama panjang ketika pesawatnya bergerak. Nah, itu contoh dari konstruksi atau penyusutan panjang. Nah, konstruksi panjang ini dinyatakan dengan rumus L sama dengan L0 kali akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. L adalah panjang benda bergerak yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Ini panjang ketika benda bergerak tadi ya, disebut juga dengan panjang semu. Nah, sementara L0 adalah panjang benda yang diam pada suatu kerangka acuan. Ini dia masih belum bergerak tadi kan, yang diamati oleh pengamat yang diam. Inilah panjang sebenarnya. Sementara V adalah kecepatan gerak pesawat tadi atau benda tadi. C adalah kecepatan cahaya. Nah, catatannya bahwa gamma itu nilainya sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C
kuadrat. Jadi kalau kita substitusikan persamaan gamma ini ke rumus yang di atas, maka yang dalam tanda akan ini artinya dia menjadi gamma kan, sehingga rumusnya dapat kita sederhanakan dengan L sama dengan L0 kali gamma. Yang harus diingat ya, gamma sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian akibat postulat Einstein yang kedua adalah dilatasi waktu. Dilatasi ini artinya penggembungan waktu. Jadi waktunya akan bertambah besar. Menurut Einstein, waktu adalah sesuatu yang relatif. Di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktunya delta T0. Ya, ini adalah dibilang tadi ada yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam. Maka terdapat pada pengamat yang diam tadi terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktunya delta T0 yang diukurnya terhadap orang yang bergerak tadi. Selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam tersebut adalah delta T, lebih lama daripada delta T0. Tunggu bentar. Saya ulang lagi. Di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu delta T0. Berarti delta T0 ini adalah selang waktu menurut pengamat yang bergerak tadi. Ya, pengamat yang bergerak terhadap seseorang yang diam, pengamat yang diam. Nah, tapi selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam tersebut itu berbeda dengan selang waktu yang diamati oleh seseorang yang bergerak tadi. Nah, kalau simbol untuk waktu yang diamati oleh seseorang yang diam adalah delta T. Ternyata delta T ini lebih besar atau lebih lama daripada delta T0. Nah, misalnya ada seseorang yang sedang mengalami perjalanan luar angkasa luar angkasa. Kemudian yang temannya satu lagi itu di bumi. Artinya kan seseorang yang melakukan perjalanan di luar angkasa itu diam terhadap bumi kan? Diam terhadap bumi. Seseorang yang melakukan perjalanan ke luar angkasa itu bergerak terhadap bumi kan gitu. Nah, kan di dalam bumi itu ada pula lagi temannya yang mengamatinya. Nah, menurut yang dalam perjalanan luar angkasa tadi, dia sudah pergi misalnya misalnya dia menghitung waktunya selama 1000 sekon, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut temannya yang diam di bumi tadi, dia sudah pergi selama 1100 sekon. Nah, kayak gitu, ada perbedaan waktu yang dirasakan oleh kedua orang tadi, yang ketika dia melakukan perjalanan luar angkasa dia cuma pergi sebentar kok, tapi kata orang yang tinggal diam di bumi, dia sudah pergi dengan waktu yang lebih lama. Nah, jadi inilah yang disebut dengan waktu yang relatif itu. Jika ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang ditunjukkan itu akan mengalami perbedaan. Nah, jadi waktu yang menurut orang yang diam tadi akan lebih lama kan, makanya disebut penggembungan waktu atau perpanjangan waktu atau dilatasi waktu, sama juga maknanya. Nah, menurut Einstein hubungan antara kedua waktu tersebut adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang akar ini kan tadi gamma, sehingga rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi delta T sama dengan delta T0 per gamma, yang mana delta T itu adalah waktu yang diamati menurut pengamat yang bergerak relatif, yaitu adalah waktu semu. Tapi kalau delta T0 adalah waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian, itulah waktu yang sebenarnya. Yang ketiga, mengenai massa. Untuk gerakan-gerakan benda dengan kecepatan yang relatif kecil, itu tidak akan terjadi perubahan massa. Ya, untuk benda yang bergerak relatif kecil. Nah, perubahan itu baru tampak jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sama halnya ya kayak panjang dan waktu tadi, jadi harus bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Barulah ada perbedaan massa yang diam dan massa yang bergerak. Nah, sehingga persamaannya
sama seperti si waktu tadi. M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi massa suatu benda yang dia tuh bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan lebih besar daripada massa benda yang diam atau massa benda yang bergerak relatif kecil. Ya, jadi juga mengalami pertambahan massanya. Nih, kalau M adalah massa benda yang bergerak, itu adalah massa semuanya, sementara M0 adalah massa benda yang dalam keadaan diam. Itulah massa yang sebenarnya. Yang keempat, nah, momentum relativistik. Jadi besaran yang keempat adalah momentum, simbolnya P. Sebuah benda yang bermassa dan dia bergerak dengan kecepatan V, ini menurut pelajaran kita di kelas 10 kemarin kan, itu dia akan memiliki momentum. Sebuah benda bermassa yang bergerak yang besarnya P sama dengan M kali V. Nah, gimana kalau benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya? Maka momentumnya pun akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikatakan dengan momentum relativistik. Nah, cara menghitung momentum relativistik ini adalah P sama dengan M0V. Ini mirip kan rumusnya? Nah, M0V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, atau rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi P sama dengan V0 M0 kali V per gamma, momentum ya. Dan yang terakhir adalah energi. Ternyata energi benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya juga akan mengalami perubahan. Nah, menurut hukum Newton, jika sebuah gaya terus-menerus diperbesar, maka percepatannya juga akan besar kan? Kan antara gaya sama percepatan berbanding lurus kan menurut hukum 2 Newton. Nah, jika gayanya terus-menerus diperbesar, ada kalanya nanti percepatan yang dihasilkannya dapat melebihi kecepatan cahaya kan kalau secara matematisnya. Nah, tapi menurut teori relativitas ini tidak benar. Walaupun secara perhitungan itu benar, tapi secara teorinya itu salah. Nah, jadi karena tidak akan ada kecepatan suatu benda yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi cahaya itu adalah suatu objek yang sampai saat ini dan sepertinya memang akan selalu begitu bahwa dialah yang memiliki kecepatan paling tinggi. Tidak ada benda-benda lain yang mampu mengalahkan kecepatan cahaya. Itu kan buktinya pas Isra Mi'raj Nabi itu. Apa lagi? Adapun menurut teori relativitas ini tidak benar, sehingga untuk benda yang bergerak mendekati cahaya, persamaan energinya adalah energi total itu adalah M kali C kuadrat. Nah, M di sini massa relativistik ini tadi ya. Terus kalau dalam keadaan diam energinya M0 kali C kuadrat. C ini kecepatan cahaya ya. Kemudian energi kinetiknya. Energi kinetik adalah EK sama dengan EK total dikurang EK sama dengan E total dikurang E0. Jadi energi kinetik diperoleh dari selisih energi total dan energi benda ketika dalam keadaan diam. Atau rumus cepatnya yang dapat digunakan untuk menghitung EK adalah 1 per gamma dikurang 1 dikali E0. Nah, ada triknya untuk menyatakan hubungan antara kecepatan sama gamma. Ini adalah trik cepat. Nah, jadi nanti dalam pembahasan mengenai bab ini, jika kita ada ngitung-ngitung, kita harus memahami dan menggunakan tips ini agar perhitungan kita lebih efektif dan efisien dan lebih gampang juga nantinya. Nah, jadi hubungan antara V kecepatan ini ya sama si gamma itu memenuhi hubungan secara Pitagoras. Contoh nih, misalnya suatu benda bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0 kali 6C. Jadi untuk selanjutnya jika menyatakan kecepatan suatu benda yang bergerak itu nggak dinyatakan dalam angka, misalnya sekian meter per sekon, nggak gitu, tapi selalu disandingkan sama C atau kecepatan cahaya. Kan dia mendekati kan, makanya harus disandingkan sama C dalam penulisannya. Misalnya nih bendanya bergerak dengan kecepatan 0,6C. Kalau dari matematisnya berarti kan 0,6 kali 3 kali 10 pangkat 8 gitulah kan kalau kita mau tahu angkanya. Tapi dia nggak akan seperti itu, dia selalu dalam C nanti.
Nah, kalau V-nya 0,6C, maka gamanya adalah 0,8. Nah, jadinya antara V sama si gamma ini, dia itu sisi depan sama sisi samping lah pada Pitagorasnya kayak gitu. Nah, jadi kalau V-nya 6, gamanya 8. Nah, kayak gitu ya, ambil sisi samping dan sisi apa tadi, samping sama depan. Nah, berarti kan kalau 0,6C ini artinya 6/10 kan. Nah, si 6 itulah V-nya, 10 tuh sisi miringnya. Kayak gitu. Berarti kalau mau mendapatkan gamanya itu sisi yang satunya lagi kan. Berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Dapatnya 8 kuadrat. Akar ya. Akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Maka akar 100 dikurang 36, akar 64 yaitu 8. Dan jangan lupa pakaikan 10-nya tadi, kembalikan dia per 10-nya. Makanya dapatnya 0,8. Kalau kayak gini lah nih yang ada pecahannya langsung. Kalau 5/13 C-nya, maka berapa gamanya? Berarti kan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Itu 144. Akar 144 12. Nah, jangan lupa kasih pernya juga, per 13. Nah, jadi itu dia cara cepat dalam menentukan gamma dari V. Ingatlah teorema Pitagoras. Nah, ada juga nih tabel yang sudah menunjukkan hubungan antara V sama gamma. Ini tadi kan kalau V-nya 0,6, gamanya 0,8. Itu kan, atau kalau kecepatannya yang 0,8, berarti gamanya yang 0,6. Gitu ya. Terus ini kalau V-nya setengah, gamanya 1/2 akar 3. Nah, dapatnya itu kan berarti kan yang 2 ini sisi miring kan. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat kurang 1 kuadrat berarti 3, akar 3 jadinya kan. Ini dia akar 3, kembalikan pernya per 2, kayak gitulah. Dapat dilihat dari tabel ini. Ini juga kalau 5/13 berarti 13 kuadrat kurang 5 kuadrat 144, dia jadi 12. 12/13. Ini juga 7/25 berarti 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, dapatnya 24. Jangan lupa kembalikan pernya lagi, 25. Nah, itu trik super kilat dalam menentukan hubungan antara V dan gamma. Nah, setelah ini saya akan membahas 5 contoh soal yang dari buku, jadi diperhatikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soalnya berdasarkan teori relativitas yang dikemukakan oleh Einstein yang meliputi 5 besaran: energi, massa, momentum, waktu, dan panjang. Seorang pengamat di dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C sedang mengamati sebuah kapal yang panjangnya 150 meter. Pesawat tersebut bergerak dalam arah panjang kapal. Berapa panjang kapal hasil pengukuran pengamat tersebut? Nah, ini berarti kaitannya dengan konstruksi panjang. Nah, jadi ada seorang pengamat yang berada di pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasanya itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yaitu dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. Nah, dia itu mengamati sebuah kapal yang panjangnya 150 meter. Berarti yang 150 meter ini adalah panjang yang sebenarnya. Berarti ini simbolnya L0. Nah, yang ditanyakan, menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya tadi, berapakah panjang kapal yang dilihatnya? Nah, sesuai dengan teori relativitas Einstein, jika seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya mengamati suatu benda, maka bendanya itu akan mengalami penyusutan panjang. Gitu ya, ini dari posisi pengamat yang bergerak mengamati benda yang diam, dia akan melihat bahwa panjangnya berkurang. Nah, demikian juga sebaliknya, yang kayak saya contohin tadi. Kalau pengamatnya yang diam melihat benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sama juga yang dilihatnya akan mengalami penyusutan panjang. Paham kan maksudnya? Jadi baik pengamat yang diam melihat objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka akan dilihatnya panjangnya berkurang.
Begitu juga dengan benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, melihat benda yang dalam keadaan diam tadi, jika dia juga akan melihat bahwa mengalami penyusutan panjang. Berarti kita hitunglah panjang, berarti ini menanyakan L kan, panjang semu. Dengan rumusnya apa? L sama dengan L0 kali gamma. Ini dia kan. Soal tadi kan dapatlah L0 nya tuh 150 meter, gamanya yang belum, ya kan, diketahui baru V-nya 0,8 C. Nah, pakai Pitagoras yang saya bilang tadi ya, berarti ini kan V-nya 8/10 C, ya kan, berarti yang di bawah ini selalu menjadi sisi miring, yang ini sisi boleh depan, boleh samping, kayak gitu kan. Nah, gini dia kan, yang ini sih 10 tuh, yang di sini atau di sinilah yang 8. Berarti kita harus tinggal cari sisi yang satunya. 10 8 berarti ini 6 gitu kan. Maka dapatlah gamanya tuh yang 6 tadi. Tapi jangan lupa pakaikan pernya, per 10 tanpa C. Paham? Cara mendapatkan gamma. Nah, setelah itu baru kita masukin ke sini. Berapa tadi? 6/10 ya. Jadinya 6/10. Nah, maka dapatlah L-nya 15 kali 6, 90 meter. Inilah panjang kapal yang dilihat oleh pengamat yang berada di pesawat ruang angkasa tadi. Dia menyusut menjadi 90 meter. Kalau saya tanya berapa penyusutannya? Berarti dari 150 ke 90 kan? Maka penyusutannya sebanyak 60 meter. Kalau saya tanya penyusutannya. Kalau saya tanya berapa berapa persen penyusutannya, berarti penyusutannya 60, mula-mulanya 150 gitu kan, kali 100%. Nih soalnya bisa kayak gini juga. Berapa ya ini? Bagi 5 3, bagi 5 berapa? 20. Berarti ini lagi 3 sama 6 2 ya. 2 kali 2 40%. Ini delta L-nya jika saya menanyanya tuh dalam bentuk persen. Bisa dipahami? Nomor 20 masih tentang panjang nih. Batang panjangnya 1 meter, bergerak dengan kecepatan V. Nah, jadi ada suatu benda yang panjangnya 1 meter, dia itu bergerak dengan kecepatan V. Nah, ketika dia diamati oleh pengamat yang diam, panjang batangnya menjadi 80 cm. Nah, jadi kayak misalnya ya gitulah. Ada kipas angin misalnya nih, kipas angin. Panjangnya 1 meter, baling-balingnya. Kemudian, ketika dia bergerak dengan kecepatan V, nampak yang 1 meter itu menjadi 80 cm. Berarti dia mengalami penyusutan panjang. Itu artinya dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, yang jadi pertanyaan berapa sih kecepatannya? Nah, maka kita masih pakai rumus yang ini tadi kan, yang L sama dengan L0 kali gamma nih. Kita pakai rumus ini. Dari soal berarti panjangnya aslinya nih kan 1 meter. Panjang aslinya 1 meter, berarti ini panjang semuanya L, ditanyakan V, berarti kalau saya buatkan L-nya 80 cm, kemudian L0-nya 1 meter, ditanyakan V, gini kan, pakailah rumus ini tadi ya. Berarti L sama dengan L0 kali gamma, L-nya 80, L0-nya 100 berarti kan, kali gamma. Oke, coret, dapatlah si gamma 8/10. Ini gamma ya terlibat, belum V. Nah, si konsepnya kan kayak Pitagoras. Ini miring berarti kan. Gini aja lah. Saya buat gambar. Ini 10. Ini misalnya 8. Berapakah ini? Maka ini adalah 10/8, maka 6. Maka dapatlah V-nya 6. Jangan lupa sertakan pernya 10 dan tambahkan C belakangnya. Dapatlah 6/10 C. Mana dia? 6/10. 6/10 berarti ini kan 3/5. Nomor 26.
supaya panjang tongkat yang bergerak menurut pengamat di bumi, panjang tongkat yang bergerak ya, sama dengan sepertiga kali panjang benda yang diam, berapa kecepatan tongkat tersebut. Nah, berarti agar panjang benda yang bergerak sama dengan sepertiga kali panjang yang diam. Gini dia kan? Ya kan? Nah, jadi pertanyaan, berapakah kecepatan tongkat itu mestinya supaya dia terlihat sepertiga dari panjang sebenarnya. Nah, berarti masih tentang panjang nih ya. L sama dengan L0 kali gamma. L sama dengan L0-nya berarti sepertiga L gini ya kali gamma. Betul kan? Oh, kebalik saja nih. Oh iya, kebalik, afwan terlibat. Diketahuinya padahal udah ada nih, bisa pula saja salah memindahkan ya. L-nya sepertiga L0 ya. Gini, sepertiga L0. Maka di sini tetap L0 kali gamma. L0 coret, maka dapat gammanya 1/3. Buat gambar segitiga. Berarti ini miring kan, ini 3, ini 1. Berarti ini akar 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. 9 kurang 1, 8. Akar 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2. Maka V sama dengan 2 akar 2/3 C. Mana dia? Kok nggak ada ya? 2/3. Oh, ada. Ini yang B. Masa diam sebuah partikel adalah M0. Masa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 akan bertambah menjadi. Nah, kali ini kita bahas mengenai massa. Kalau panjang dia mengalami penyusutan, kalau massa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu bertambah. Jadi rumusnya kalau untuk si massa ini adalah, kalau ini kan tadi kali gamma kan, dia itu aja sendiri yang kali gamma. Sementara teman-temannya tuh per gamma semuanya. Nah, kayak gini. Terus akan bertambah menjadi, berarti ini masa akhirnya kan, si inilah si M ini berarti M0-nya M0, gammanya lagi dia bilang V-nya 0,8 C kan, V-nya 8/10 C, segitiga, ini 10, ini 8, berarti ini 6, maka dapatlah gammanya 6/10, berarti ini 6/10, M sama dengan 10/6 M0, M sama dengan 5/3 M0, 5/3, berarti mana nih, 5/3 sama berapa? 1,20 bagi 3, 6, nah, berarti ini dia 1,67 M0. Nah, itu dia. Kalau saya tanyakan berapa pertambahan masanya, nah, berarti kan massa yang ini lebih besar kan? Massa relativistik ini dikurang M0. Gini kan pertambahan massanya. Bisa jadi pertanyaannya kayak gitu. Berarti ini pertambahannya sebanyak 2/3 M0. Gitu kan? Berapa persen? Berarti 2/3 kali 100. 200 bagi 3, 67 persen gitu ya. Kalau pertanyaannya berapa dia masanya sekarang, berarti sampai sini aja. Kalau berapa pertambahannya, ini dia. Kalau berapa persennya, ini dia. Sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah C. M0 massa diam, M massa bergerak, EK energi kinetik, dan N0 energi diam. Maka berlaku. Nah, jadi kita harus mengecek satu-satu gimana M-nya, gimana EK-nya gitu berarti kan. V-nya tadi kan, V-nya kan setengah C ya kan. Berarti di sini 2, di sini 1, berapakah ini? Berarti akar 4 kurang 1 ya kan? Jadi akar 3. Oleh karena itu si gamma sama dengan akar 3/2. Ini tahu kan 3 ini dapat dari mana? 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Habis itu kita hitunglah M-nya. M kan M0 per gamma. Kan dia M0 dalam M0 tadi kan. M0 per gammanya akar 3/2. Maka dapatlah M sama dengan 2/3.
apa nih, 2 per akar 3 ya, 2 per akar 3 M0. Rasionalkanlah kali akar 3 per akar 3, dapatnya 2 per 3 akar 3 M0. Terus si Eka itu kan sama dengan 1 per gamma kurang 1 kali N0. Terus Eka sama dengan 1 per gamanya akar 3 per 2 kurang 1. N0-nya N0 tadi kan. Terus Eka sama dengan berapa nih? 1 per akar 2 per akar 3 ya. Kurang 1 N0. Rasionalkanlah dulu, berarti kali akar 3 per akar 3, 2 per 3 akar 3 kurang 1 kali N0. Ini udah nggak bisa lagi kan karena beda jenis. Ada nggak di optionnya? Ada nggak di option? M nya tadi 2 per 3. Oh, inilah dia berarti kan yang ini nih. Ini dia 2 per 3 M0. Terus EK nya berarti ini nggak dirasionalkannya, ini sama dengan ini berarti ya. Nah, dapatlah jawabannya B. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan yang saya berikan melalui modul ini dan juga penyelesaian soal, Antuna dapat memahami pelajarannya dengan baik. Ya, jangan lupa berdoa agar musibah COVID ini segera berlalu dan kita bisa sama-sama lagi belajar bertatap muka secara langsung. Ya, jaga kesehatan, selamat mengikuti ujian semester ganjil ya, semoga lancar dan dapat nilai bagus, amin ya. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.